dia kala. Semoga pandemi segera berakhir gitu ya. Hari ini yang presentasi terkait dengan hotel gitu ya, hotel dan teman-temannya. Yang presentasi kalau boleh tahu siapa saja, biar saya tandain dulu. Izin memberitahu Pak, ini Ya. yang pertama itu ada itu Bani Sanuki Ginting, nomor absen 11. Bani absen 11. Terus ada Gilang Nanda Haryo dengan nomor absen Oke. 18. Habis itu ada Guru Aryo Santoso dengan nomor absen 19. Oke. Itu saya sendiri Sina Satu Sugara Giri dengan nomor absen 27. Oke. Baik. Serahkan sepenuhnya kepada tim yang mau presentasi untuk memoderatori sekaligus menyampaikan materinya. Terima kasih. Silakan. Baik Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dimas Arya Pradana selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar investasi real estate dan juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan boleh ke slide selanjutnya yang beranggotakan Bani Sanuki Ginting dengan nomor absen 11, lalu Gilang Nanda Haryo dengan nomor absen 18, lalu ada Guru Aryo Santoso nomor absen 19, dan juga saya Satu Sudara Giri dengan nomor absen 27 akan membawakan materi mengenai investasi hotel dan penginapan. Nah, di sini ada 6 pokok pembahasan, yaitu dari pendahuluan itu mengenai pengertian dan asal kata hotel, lalu ke sejarah hotel, lalu dasar hukum, lalu ada klasifikasi hotel, jenis kamar hotel, dan juga investasi hotel dan penginapan. Kemudian untuk pemateri pertama yang akan menyampaikan pokok pembahasan ini, yaitu ada Saudara Gilang. Kepada Saudara Gilang dipersilahkan. Baik, terima kasih Seno. Di sini saya Gilang akan memulai materi pertama pada pagi hari ini, yaitu mengenai hotel dan penginapan. Untuk pendahuluan, kita akan membahas apa sih itu hotel. Seperti yang teman-teman tahu ya, mesti sudah banyak tahu hotel itu bentuknya seperti apa. Nah, di sini hotel merupakan salah satu bisnis properti yang menjadikan jasa akomodasi seperti jasa pelayanan, penginapan, dilengkapi makanan dan minuman, antar jemput, restoran, dan sebagainya. Selain menjadi tempat akomodasi penginapan, hotel biasanya juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas seperti kolam renang, tempat spa, gym, aula atau balai pertemuan seperti yang ada di gambar, dan juga restoran. Hotel dikenal sebagai tempat penginapan yang memiliki fasilitas sangat memadai. Bagi siapa saja yang menginap di dalamnya, diharapkan akan merasa betah dan nyaman. Asal kata hotel ini berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu hostel, yang berarti tempat penampungan untuk pendatang. Hotel memiliki peran dan fungsi dalam meningkatkan perekonomian negara atau daerah. Peran dan fungsi hotel ini tidak hanya sebagai pemenuhan akomodasi saja, namun akan tetapi keberadaan hotel di suatu tempat akan memberikan ruang kesempatan yang cukup besar kepada penduduk setempat untuk mendapat pekerjaan atau setidaknya mendapat imbas, yaitu peningkatan bisnis mereka dari para tamu yang menginap di hotel tersebut. Kemudian pengaruh hotel ini juga bisa meningkatkan nilai tanah
yang ada di sekitar lingkungan hotel. Baik, selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu mengenai sejarah hotel ya. Kita akan menyinggung sedikit mengenai sejarah hotel. Hotel di dunia pertama kali dibangun sejak abad ke-17 dan sudah ramai disebut-sebut oleh publik pada masa itu. Kemudian muncul hotel yang sangat fenomenal pada masa itu, yaitu Hotel Tremont House di Boston, Amerika Serikat pada tahun 1829 sebagai tempat paling top di sana. Hotel tersebut bersaing dengan Astor House yang dibangun pada tahun 1836. Hotel Astor House ini dibangun di New York, juga di Amerika Serikat. Pada masa itu, hotel modern selalu identik dengan tempat istirahat ya teman-teman, dan perkembangan lalu lintas yang bagus. Namun setelah sekian lama, kepopuleran hotel mulai tersaingi dengan hadirnya motor hotel, atau yang bisa dikenal dengan motel, yang digunakan para pengendara untuk beristirahat. Nah, mungkin teman-teman penasaran apa sih bedanya motel sama tempat penginapan lainnya seperti hotel. Mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan kami selanjutnya mengenai hotel atau motel ini. Singkatnya, motel ini lebih murah dibanding dengan hotel karena dijadikan tempat singgah bagi pengendara untuk beristirahat. Sedangkan hotel biasanya digunakan sebagai tempat singgah yang cukup lama. Oke, selanjutnya sejarah hotel di Indonesia ya, kita masuk. Sejarah hotel di Indonesia sendiri mulai berkembang pada masa penjajahan kolonial Belanda. Hotel-hotel yang dibangun pada masa itu masih beroperasi hingga sekarang. Ada yang menjadi heritage hotel, ada yang sudah direnovasi, dan ada juga yang telah di-redevelopment total sehingga tidak lagi menyerupai bentuk awalnya, seperti Hotel Des Indes di Batavia. Seperti yang terlihat pada gambar, ini bangunan sejak zaman kolonial ya. Pada tahun 1960, hotel ini diambil oleh pemerintah Indonesia dan diganti namanya menjadi Hotel Duta Indonesia. Pada tahun 1971, bangunan hotel ini dibongkar untuk didirikan pertokoan Duta Merlin di Jakarta Pusat. Perkembangan hotel di Indonesia paling pesat, kita tahu sendiri ya, terdapat di Bali. Sejak diresmikannya Pelabuhan Udara Ngurah Rai sebagai pelabuhan internasional pada tahun 1966. Kemudian sampai saat ini bisnis investasi hotel telah ada hampir di seluruh daerah di Indonesia seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia dan dari sisi perkembangan pariwisatanya. Jadi perkembangan hotel Indonesia mengikuti perkembangan pariwisata, di mana apabila suatu daerah memiliki pariwisata yang cukup terkenal, maka investor memiliki keinginan kuat untuk berinvestasi hotel di daerah tersebut. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hotel atau penginapan di Indonesia. Di sini saya hanya menyantumkan 4 saja ya, untuk lengkapnya nanti dilanjutkan oleh rekan-rekan kami selanjutnya. Oke, yang pertama yaitu hotel, ada hotel berbintang. Hotel berbintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel. Hotel berbintang secara umum harus memenuhi 3 aspek standar hotel bintang, yaitu produk, pelayanan, dan pengelolaan. Boleh ditampilkan gambarnya, Mas Guru? Ya. Sebuah hotel berbintang wajib memenuhi aspek produk dalam bangunan hotel, yaitu penanda arah berupa papan nama hotel, penyediaan tempat parkir, termasuk pengaturan lalu lintasnya, lobi hotel, toilet umum, fasilitas makan dan minum, beserta ruangannya. Kamar tidur tamu lengkap dengan perlengkapan dan kamar mandi. Khusus poin kamar tidur tamu, hotel bintang juga wajib menyediakan denah lokasi kamar dan petunjuk penyelamatan diri. Apabila nanti terjadi kebakaran atau gempa, hotel berbintang wajib memiliki prosedur untuk penyelamatan diri. Poin berikutnya adalah hotel berbintang wajib memiliki unsur dapur atau pantry, kantor, dan tidak lupa utilitas seperti instalasi air bersih dan pengelolaan limbah. Untuk aspek pelayanannya, hotel berbintang wajib
memiliki kantor depan, tata graha, area makan dan minum, keamanan, dan kesehatan. Sementara itu, untuk aspek yang terakhir yaitu pengelolaan, hotel berbintang harus memiliki unsur, struktur organisasi, dan peraturan perusahaan. Bisa dilihat pada gambar ya, hotel berbintang ini terkesan mewah dan memiliki fasilitas yang lengkap seperti adanya kolam renang, gym, spa, dan lain sebagainya. Dan untuk suasana kamarnya bisa terlihat cukup mewah sampai sangat mewah. Baik, untuk selanjutnya yaitu wisma tamu atau guest house. Guest house ini merupakan sejenis fasilitas akomodasi baik milik perorangan maupun perusahaan yang diperuntukkan khusus tamu hendak menginap. Guest house juga dapat berupa rumah pribadi yang dikonversi untuk kepentingan tamu. Fasilitas yang akan ditawarkan di guest house ini terbilang sederhana, sebagian besar tanpa menyediakan keperluan makan dan minum tamunya. Walaupun pada beberapa guest house juga ditemui fasilitas makan gratis yang bisa dipesan sewaktu-waktu. Biasanya guest house dengan fasilitas seperti ini juga membiarkan tamunya memilih menu makanan mereka sendiri. Ciri khas yang menjadi pembeda antara guest house dengan hotel berbintang tadi adalah tarifnya yang cenderung lebih murah. Selain itu, guest house cenderung dikelola oleh pemiliknya sendiri, berbeda dengan hotel yang dikelola oleh staf penuh waktu. Tak jarang juga pemilik guest house biasanya memiliki ruang tersendiri di daerah bangunan rumah. Pemilik guest house biasanya juga merangkap pekerjaan mereka. Untuk kelas guest house rendah, biasanya pemilik juga menjadi petugas kebersihan dan penjaga guest house selama tamu menginap. Terlihat pada gambar, ini merupakan guest house yang ada di Jalan Kompleks Puspitek Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Nah, untuk kondisi kamarnya bisa terlihat ya cukup nyaman, walaupun tidak begitu mewah. Ya, baik, selanjutnya. Untuk mes atau asrama. Mes atau asrama ini adalah sebuah model akomodasi yang dibangun dan disediakan sebagai tempat tinggal bagi karyawan, pegawai, mahasiswa, atau anggota suatu instansi dalam suatu kelompok tertentu. Bahkan di Indonesia sendiri, SMA atau SMK sudah banyak yang memiliki mes atau asrama ini. Dalam pengertian lain, mes adalah penginapan dengan atau tanpa makan yang disediakan bagi pejabat-pejabat resmi dari salah satu instansi, pegawai dari perusahaan tertentu, atau mahasiswa dari universitas dengan perhitungan pembayaran yang murah dan diatur tersendiri oleh instansi atau perusahaan yang bersangkutan sendiri. Pada umumnya, setiap kamar di mes atau asrama ini tidak hanya dihuni oleh satu orang saja, namun bisa 2-4 orang dalam satu kamar, atau bahkan ada yang satu orang namun luas kamarnya sempit. Fasilitas yang disediakan di mes ini umumnya untuk digunakan bersama-sama, seperti kamar mandi, dapur, tempat mencuci baju, dan sarana hiburan seperti lapangan basket, tempat olahraga, dan sebagainya. Mes atau asrama atau dorm ini dibangun dengan jarak cukup dekat atau bahkan sangat dekat dengan tempat bekerja atau belajar. Hal itu bertujuan untuk memudahkan mobilitas bagi karyawan, pegawai, atau mahasiswa dalam bekerja atau belajar. Ini saya ambil fotonya dari IPB. Ini asrama IPB. Terlihat di situ cukup untuk 4 orang ya dalam satu kamar dan memiliki fasilitas yang memadai meskipun tidak begitu banyak. Oke, selanjutnya yaitu Hotel Melati. Nah, mungkin teman-teman baru dengar ya istilah Hotel Melati ini atau sudah ada yang mendengar sebelumnya. Untuk saya baru-baru ini mendengar. Nah, Hotel Melati ini bisa dikatakan sebagai penginapan yang tidak termasuk dalam kategori hotel berbintang, namun memiliki biaya sewa yang lebih murah. Tidak diketahui dari mana asal-muasal penyematan kata Melati pada hotel jenis ini. Yang jelas, Hotel Melati biasanya memiliki fasilitas-fasilitas dasar seperti kipas angin atau AC, kamar mandi dalam, dan meja resepsionis. Hotel Melati umumnya menerapkan biaya atau tarif sewa kamar yang lebih murah.
target konsumen akomodasi ini adalah mereka yang ingin menginap namun dengan budget yang minim. Karena punya harga sewa yang murah, fasilitas yang disediakan Hotel Melati pun sangat standar. Tamu hanya akan mendapatkan fasilitas tempat tidur dan kamar mandi pribadi. Beberapa di antaranya memang dilengkapi dengan kipas angin atau AC, namun tergantung klasifikasi kelas hotel yang bersangkutan. Jumlah kamar yang disediakan Hotel Melati cukup minim. Hotel Melati rata-rata cuma menyiapkan 5-15 unit kamar untuk wisatawan yang ingin bermalam. Tingkat kebersihan kamar Hotel Melati biasanya cukup buruk, namun ada juga sejumlah Hotel Melati yang lumayan bersih. Terlihat pada gambar, bagian depannya terlihat sederhana ya, papan namanya hanya menempel pada dinding, dan untuk situasi kamarnya lebih sederhana lagi, namun memiliki kamar mandi dalam, dan TV, dan perlengkapan yang sederhana. Baik, untuk selanjutnya, next. Ya, berikutnya yaitu mengenai dasar hukum penyelenggaraan usaha hotel. Di sini kami merangkum ada 3 dasar hukum dalam penyelenggaraan usaha hotel, yaitu Permen Parekraf nomor PM53 HM001 MPEK 2013, kemudian ada peraturan daerah setempat, kemudian ada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Oke, untuk yang pertama yaitu yang Permen Parekraf ini mengatur tentang standar usaha hotel yang berisi 8 bab dengan 11 halamannya berisi ketentuan pasal-pasal dan terdapat 287 halaman yang berisi lampiran mengenai kriteria mutlak dan tidak mutlak standar usaha hotel. Pada bab 1, pasal 1 diatur ketentuan umum, pasal 2 diatur tentang tujuan dikenakan standar usaha hotel, pasal 3 diatur tentang berisi cakupan ruang lingkup peraturan dari peraturan menteri ini. Untuk lebih lengkapnya bisa teman-teman baca sendiri ya. Oke, untuk yang kedua, Perda. Ini di sini saya mengambil peraturan daerah saya sendiri, yaitu di daerah Kebumen, memiliki Perda nomor 1 tahun 2012 yang mengatur tentang pajak hotel. Dan sebelumnya saya juga sudah mengecek untuk Perda di daerah Semarang mengatur hal yang sama, yakni tentang pajak hotel. Tarif pajak hotel ini dikenakan sebesar 10% terhadap jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dari para pengunjung yang diatur di dalam bab 3 mengenai dasar pengenaan tarif dan cara penghitungan pajak. Untuk Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, di dalam undang-undang ini diatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Khusus untuk peraturan mengenai pajak hotel terdapat dalam bab 2 bagian ke-7 pasal 32 sampai 36. Tarif pajak yang dikenakan diatur pada pasal 35, paling tinggi adalah 10%. Dan tarif pajak ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Dengan begitu, untuk peraturan daerah di daerah saya, Kebumen tadi, itu menggunakan tarif tertinggi yang ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 ini, yaitu 10%. Untuk peraturan ini bisa teman-teman akses di bit.ly/Virakel4. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu saja dari saya. Kemudian saya akhiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu guru kepada guru. Dipersilakan. Maaf, tadi masih di mute. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi hotel secara umum. Yang pertama yaitu ada komersial hotel. Komersial hotel ini merupakan hotel yang dirancang untuk mengakomodasi tamu yang mempunyai tujuan bisnis. Oleh karena itu, hotel ini biasanya terletak di daerah yang ramai dengan kegiatan bisnis dan perdagangan, dan merupakan hotel yang dioperasikan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan semata. Jenis hotel ini itu mengakomodasi seperti convention hotel dan juga hotel-hotel lainnya yang hanya untuk mencari keuntungan semata,
Dan contoh hotel ini banyak sering kita jumpai di Indonesia. Salah satunya yang mungkin sering kita jumpai di berbagai kota yaitu ada Hotel Aston. Selanjutnya yaitu ada Convention Hotel. Convention Hotel ini hotel yang dibangun dengan tujuan untuk disewakan kepada tamu yang ingin mengadakan rapat, pertemuan, ataupun acara seperti launching produk. Oleh karena itu, convention hotel ini harus memiliki hall yang sangat luas atau aula yang sangat luas guna mengakomodasi kebutuhan launching produk ataupun rapat yang diselenggarakan oleh perusahaan. Salah satu contohnya yang sangat sering kita dengar yaitu ada Hotel Indonesia Kempinski. Selanjutnya yaitu ada resort hotel. Hotel yang berada dekat dengan tujuan wisata yang biasanya disewakan untuk orang-orang yang ingin menikmati suasana liburan. Hotel ini sangat jauh letaknya dengan perkotaan karena diperuntukkan untuk orang yang ingin merasakan suasana liburan yang sangat nyaman. Biasanya hotel ini terletak di daerah yang dekat dengan tujuan wisata, dan resort hotel ini bermacam-macam berdasarkan dari letak lokasinya, yakni ada beach hotel yang terletak di tepi pantai. Biasanya resort seperti ini banyak kita temukan di daerah Bali karena di sana menyajikan pemandangan pantai yang sangat indah. Salah satu hotel yang terkenal di sana itu ada apa ya? Selanjutnya itu ada Mountain Hotel terletak daerah pegunungan. Contohnya itu ada Amarta Hills di Kota Batu, Jawa Timur, dan resort hotel yang selanjutnya yaitu ada Ravin Hotel terletak di tepi jurang atau Jungle Hotel yang terletak di dekat area hutan seperti Simalem Resort di Karo, Sumatera Utara. Yang selanjutnya ada All Suite Hotel, itu sesuai dengan namanya. Hotel ini yaitu harus memiliki kamar yang lebih luas daripada hotel-hotel biasanya. Karena hotel ini mengakomodasi kebutuhan seperti dapur kecil di dalamnya dan fasilitas-fasilitas lain yang tidak disajikan di kamar yang biasa. Biasanya hotel ini digunakan oleh kalangan menengah ke atas untuk melakukan rapat kecil atau digunakan untuk menjamu tamunya. Contoh yang terkenal yaitu ada seperti Hotel Ritz-Carlton yang ada di Jakarta. Terus yang selanjutnya itu ada Extended Stay Hotel. Extended Stay Hotel ini merupakan hotel kelas menengah yang menawarkan akomodasi layanan lengkap jangka panjang dibandingkan hotel tradisional. Nah, hotel ini menawarkan metode harga khusus seperti harga mingguan untuk memfasilitasi wisatawan yang membutuhkan akomodasi jangka panjang. Karena untuk akomodasi jangka panjang maka diberikan harga khusus agar harganya lebih murah. Contohnya yaitu ada Holiday Inn yang lokasinya ada di Bandung dan di kota-kota lain itu banyak tersedia juga hotel Holiday Inn ini. Kemudian yaitu motels yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Saudara Gilang, yaitu hotel yang dikelola untuk melayani pelanggan untuk transit. Biasanya motel atau motor hotel ini diperuntukkan sebagai tempat persinggahan sementara bagi masyarakat yang ingin bepergian menggunakan kendaraan pribadi. Motel juga merupakan hotel yang terletak di pinggiran kota karena untuk mengakomodasi kebutuhan para pengendara yang ingin beristirahat untuk sementara waktu. Contohnya yaitu ada Grand Wijaya Bintaro di Ciputat di Kota Tangerang Selatan. Kemudian yaitu ada Hotel Kondos, yaitu sebuah gedung yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal guna perumahan. Namun fisik dibangunnya menjulang ke atas seperti apartemen. Kondotel ini dapat ditempati langsung oleh pemilik karena biasanya telah full furnished, namun bisa juga untuk disewakan. Banyak sekali contoh kondotel yang ada di Indonesia ini. Terus selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi hotel berdasarkan peruntukan. Yang pertama yaitu ada hotel kota atau Transit City Hotel. Hotel yang berada di kawasan pusat perkotaan dan umumnya lebih banyak ditemukan di kota-kota besar. Nah, City Hotel ini
lokasinya berada di perkotaan, sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu komersial hotel. Biasanya hotel ini ditunjukkan untuk masyarakat yang bertujuan hanya untuk sementara waktu, tinggal sementara waktu, dan dalam jangka yang relatif pendek. City Hotel ini sering disebut juga dengan transit hotel yang dihuni oleh para pelaku bisnis. Nah, City Hotel ini sangat lupa namanya. City erat kaitannya dengan motel gitu, bersaing ketat dengan motel, karena kalau motel itu kan fasilitasnya lebih sedikit, sedangkan kalau transit hotel ini lebih banyak fasilitasnya daripada motor hotel gitu. Terus selanjutnya ada hotel kediaman atau residential hotel. Residential hotel ini itu hotel yang lokasinya berada di pinggiran perkotaan dan jauh dari keramaian, namun berbeda dengan resort hotel karena tidak dekat dengan lokasi wisata. Biasanya residential hotel ini berada di daerah tenang atau berada di daerah pemukiman karena ditujukan untuk masyarakat yang ingin menginap dalam jangka waktu yang relatif lama. Yang kemudian yaitu ada resort hotel yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu hotel yang terletak jauh dari perkotaan dan diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin berekreasi atau berwisata. Nah, contoh pemandangannya itu sangat bagus karena berada di pinggir tebing ini. Selanjutnya itu ada hotel berdasarkan klasifikasi kamar. Yang pertama yaitu ada small hotel yang jumlah kamarnya tidak lebih dari 28 kamar. Contohnya yaitu ada hotel kelas Melati yang telah dijelaskan sebelumnya. Hotel kelas Melati atau small hotel ini juga harganya relatif murah, dan karena murah itu sering digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang tidak-tidak gitu, yang sering kita dengar kalau pas ada acara 86 gitu kan, yang suka digerebek-gerebek itu biasanya menggunakan kamar jenis ini. Selanjutnya yaitu ada medium hotel, atau jumlah kamar dari medium hotel ini hanya kisaran dari 28 hingga 300 kamar. Nah, ini adalah contoh gambar dari medium hotel, yaitu ada Hotel JW Marriott yang ada di Jakarta. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu ada large hotel. Nah, large hotel ini memiliki jumlah kamar lebih dari 300 kamar. Dan hotel jenis ini merupakan hotel yang kelas mewah karena harganya juga sangat relatif tinggi. Contohnya itu ada hotel bangunan Burj Arab dan Burj Khalifa. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Seno yang akan melanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Guru. Untuk selanjutnya materinya akan disambung oleh saya, yaitu jenis kamar hotel. Next ke slide selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai single room. Jadi intinya single room itu adalah di dalam satu ruangan hotel itu, satu kamar hotel itu berisi satu tempat tidur untuk satu orang. Nah, kita bisa melihat contohnya di slide selanjutnya. Slide next, Guru. Nah, ini contoh untuk hotel yang single room. Nah, di sini kan terlihat jelas bahwa satu tempat tidur untuk satu orang. Ini saya ambil dari situs Oyo. Baik, untuk next. Nah, ini untuk beberapa deskripsi dan juga fasilitasnya. Nah, ini dari lokasi, fitur khusus, dan juga beberapa fasilitasnya nanti bisa teman-teman lihat sendiri. Dan juga ini untuk jenisnya itu termasuk di dalam deluxe single. Jadi ini bukan yang standar. Dan nanti juga saya akan menjelaskan mengenai jenis kamar hotel berdasarkan kemewahan dan juga luas kamarnya. Baik, untuk slide selanjutnya itu ada double room, yaitu satu tempat tidur untuk 2 orang. Biasanya double room ini
satu tempat tidurnya itu besar dan juga bisa untuk 2 orang. Baik, next. Nah, ini contohnya. Mohon maaf nih sebelumnya saya tidak di-endorse atau bagaimana, karena mencari contoh yang gampang itu bisa dari situs-situs seperti Oyo atau mungkin dari Traveloka atau mungkin dari Red Doors dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya ini. Nah, ini untuk nama hotelnya itu Portal Residence. Ini untuk deskripsi lokasi, fitur khusus dan juga fasilitasnya. Dan ini juga termasuk ke dalam jenis standar. Jadi itu adalah kamar hotel standar double. Baik, untuk slide selanjutnya ini twin room, yaitu 2 tempat tidur terpisah. Dan juga 2 tempat tidur terpisah ini bisa juga berbeda ukuran. Mungkin 1 tempat tidur ukurannya yang single room, 1 tempat tidur lagi mungkin bisa untuk double room atau sama-sama single room. Jadi menyesuaikan. Yang penting twin room intinya adalah 2 tempat tidur terpisah. Baik, kita bisa melihat contohnya. Nah, itu. Jadi dia 2 tempat tidur terpisah, dan ini juga contoh dari yang untuk tempat tidur yang masing-masing tempat tidurnya hanya ditempati oleh 1 orang saja atau single room. Baiklah, nah ini adalah untuk deskripsinya. Dan juga ini termasuk ke dalam jenis deluxe twin. Baik, next. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jenis kamar hotel juga dibagi berdasarkan besar kecilnya, fasilitas, dan juga kemewahan kamar. Baik, next. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai standar room. Dari ketiga jenis hotel yang sebelumnya telah saya jelaskan, yang memiliki jenis standar room itu adalah yang di Portal Residence atau yang hotel dengan double room, yaitu yang kasurnya besar itu satu kasur yang berisi 2 tempat tidur. Sedangkan untuk yang lainnya itu termasuk ke dalam jenis deluxe. Dan juga untuk jenis ini biasanya tergantung di setiap hotel ya. Terserah dia mau menentukan standarnya. Ada yang standar, ada yang deluxe, ada yang superior, dan lain sebagainya. Baiklah, next. Nah, ini untuk superior room. Nah, ini saya ambil dari L Hotel Royal di Jakarta. Untuk kamar hotel berdasarkan besar kecil fasilitas kemewahan ini pada dasarnya cuman dibedakan hanya berdasarkan yang saya sebutkan itu, dan juga tidak ada hal lainnya. Jadi semakin mewah maka tingkatannya akan semakin tinggi, yaitu dimulai dari standar room dan juga superior room. Nah, untuk selanjutnya bisa saya jelaskan dari fasilitasnya. Nah, ini dari fasilitasnya biasanya dia lebih lengkap untuk Hotel Royal, yaitu dari kamar superior. Nah, ini kamar superior dilengkapi dengan lantai kayu anggun dan sistem penyujuk udara yang dingin. Dan juga itu untuk beberapa fasilitasnya itu dari AC hingga walk-in shower. Lalu untuk maksimal orangnya itu ada 3 orang, yaitu 2 dewasa dan juga 1 anak-anak. Lalu untuk luas ruangannya itu sendiri itu ada 17 meter persegi. Baiklah, nah ini untuk deluxe room. Beranjak ke yang selanjutnya, yaitu yang lebih besar lagi, lebih mewah lagi. Nah, ini sama saya ngambilnya dari L Hotel Royal. Baik, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini juga menjelaskan mengenai beberapa fasilitasnya, lalu ukuran kamarnya, yaitu lebih luas. Yang sebelumnya ukuran kamarnya itu hanya 17 meter persegi, ini 22 meter persegi, dan juga fasilitasnya pun lebih banyak daripada yang sebelumnya. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada suite room. Suite room juga lebih meningkat lagi. Ini biasanya kalau di suite room
Nah, ini saya mengambil yang untuk family suite. Biasanya kalau suite room juga dibedakan menjadi beberapa jenis lagi. Ada yang family, ada yang untuk perorangan gitu. Nah, untuk yang family suite, baik ke next slide selanjutnya. Ini untuk luas kamarnya itu ada 100 meter persegi, jadi dia memang dirancang khusus untuk keluarga, luas. Habis itu untuk kapasitas orangnya itu ada 6 orang, yaitu 6 orang dewasa dan atau 2 anak-anak. Nah, itu untuk beberapa fasilitasnya dan juga ada deskripsinya. Bisa teman-teman baca-baca sendiri nanti lebih lengkapnya. Baiklah, next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai investasi hotel. Yang pertama itu adalah budget hotel, yaitu hotel yang menyajikan layanan dasar, lalu tarifnya terjangkau, lalu bangunannya masih lebih baik daripada hotel melati, kemudian konsumen atau pelaku bisnis kelas menengah, distribusi dan juga pelancong, sama seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu mungkin sama seperti sejenis city hotel atau motel, jadi untuk distribusi saja, dan juga mengutamakan pada tarif yang terjangkau. Lalu tingkat huniannya 90%. Tingkat hunian itu merupakan persentase dari perbandingan kamar yang terjual dibandingkan dengan total seluruh kamar hotel yang tersedia. Nah, jadi dia tingkat huniannya 90%, berarti ketersediaannya cukup memadai. Baik, lanjut slide selanjutnya. Nah, ini saya mengambil contoh dari Amaris Hotel. Baik, ke slide selanjutnya. Ini beberapa fasilitas baik dari hotelnya maupun dari kamarnya. Dari kamarnya ini ada 2 tipe kamar, ada 2 jenis kamar, yaitu ada smart room queen. Nah, itu bisa kita lihat kamarnya dengan kasur atau yang besar dan juga untuk 2 orang atau bisa dibilang sebagai double room. Lalu untuk yang smart room twin itu bisa juga kita sebut sebagai twin room karena memiliki 2 tempat tidur yang terpisah. Dan juga untuk beberapa fasilitas di hotelnya itu ada meeting room dan juga express. Express ini mungkin seperti tempat untuk makannya. Baiklah, ke slide selanjutnya. Nah, ini hotel strata. Nah, hotel strata itu pembagian ruang layaknya hotel, digunakan atau disewakan. Lalu meskipun memiliki nama strata, namun hotel strata bukanlah seperti strata tile dari konsep hak kepemilikan. Dan juga diatur di dalam Undang-Undang 28 tahun 2009 yang tadi telah dijelaskan oleh Saudara Gilang. Sebenarnya yang memiliki konsep hampir sama dengan strata tile itu mungkin bisa dibilang kondotel yang tadi dijelaskan oleh buruh, karena dia emang dikhususkan untuk bisa disewakan untuk waktu yang lama. Baiklah, ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari hotel strata, yaitu Hotel Horizon Seminyak Bali. Nah, ini adalah tampilan hotelnya, lalu beberapa fasilitas itu ada untuk rapat, habis itu ada kafe, bisa ada kolam renang, dan berbagai hal lainnya. Baik, next. Next. Terus. Nah, ini adalah beberapa jenis kamar yang tersedia, yaitu saya mengambil yang deluxe. Nah, ini ada yang deluxe room, ada yang deluxe eksekutif, dan juga deluxe full view. Kalau deluxe room itu standarnya deluxe atau yang biasa di tingkat deluxe. Jadi dia yang biasa, yaitu dia ada untuk balkonnya. Lalu untuk yang deluxe eksekutif ini keunggulannya itu dilengkapi dengan city view.
yaitu pemandangan kota. Lalu untuk deluxe pool view ini dilengkapi dengan pemandangan kolam renang dari kamarnya. Jadi berbeda-beda. Dan juga untuk luas ruangannya sendiri sama, itu ada 32 meter persegi. Nah, baik, slide selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa fasilitas yang disediakan dari hotelnya. Itu ada standing balcony, maksud saya dari kamarnya. Dari ketiga kamar itu memiliki beberapa fasilitas yang sama, itu dari standing balcony, sofa, itu coffee and tea making facilities, dan lain sebagainya. Baik, ke slide selanjutnya. Nah, lanjut ke slide lagi. Nah, kalau tadi kita membahas yang untuk jenis deluxe, nah ini kita yang ke suite. Nah, ini untuk suite itu lebih besar otomatis, itu ada yang 52 meter persegi, dan juga untuk family suite otomatis lebih besar lagi, yaitu ada 111 meter persegi. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ini juga beberapa fasilitas yang disediakan di hotel yang dengan jenis suite. Baik, selanjutnya. Nah, kita akan membahas mengenai motor hotel. Yaitu hotel yang menyediakan fasilitas khusus untuk kendaraan bermotor, lalu bangunannya terletak di luar pusat kota dan sekat jalan raya, lalu bangunan memiliki pintu masuk tersendiri dengan satu garasi tempat parkir, lalu bentuknya berupa rumah atau apartemen, kemudian dapat disewa selama kurang dari 24 jam. Nah, ini adalah gambarnya, seperti yang tadi saya jelaskan, itu memiliki pintu masuk tersendiri dengan satu garasi tempat parkir. Jadi dari tempat parkir kita bisa langsung menuju ke kamar hotelnya, lalu berada di sekat jalan raya, itu ditunjukkan dengan gambar yang dilingkari dengan warna merah, itu letak hotelnya di situ. Dan juga ini dikhususkan untuk transit atau hanya untuk singgah sementara, sehingga dia bisa disewa kurang dari 24 jam. Baiklah, selanjutnya. Nah, ini beberapa jenis kamarnya. Baik, terus next. Nah, ini ada yang double room, ada yang twin room, ada yang twin room, dan juga yang terakhir ada family suite. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini untuk beberapa fasilitas yang disediakan di hotel tersebut, dari kamar mandi, dan juga dari kolam renang, maupun beberapa fasilitas umum. Dan juga saya mengambil contoh hotel ini, yaitu Hotel HI Bali, itu ada di daerah Australia. Maksudnya tadi motel Bali HI. Baiklah, selanjutnya. Nah, ini Wisma Tamu. Wisma Tamu ini dapat dimiliki perusahaan atau instansi yang diperuntukkan bagi para tamu yang menginap dan mendapat pelayanan makanan serta minuman. Lalu akomodasi dengan fasilitas sederhana dan juga dikenal sebagai pondok wisata, nama lainnya pondok wisata. Baik, next. Nah, ini adalah contoh dari Wisma Tamu, yaitu saya ambil dari Wisma Tamu LPMP DKI Jakarta. Next. Nah, ini untuk beberapa jenis kamarnya. Nah, ini untuk beberapa jenis kamarnya dan juga deskripsinya, yaitu berfungsi sebagai ruang pertemuan atau singgah narasumber atau panitia kegiatan yang digunakan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan lembaga dan instansi lain. Ruang kelas ini dapat menampung sekitar 360 peserta per orang yang terdiri dari, nah ini untuk jenis kamarnya itu ada Wisma Anggrek dan juga Wisma Anyelir. Baiklah, next. Nah, selanjutnya yaitu Holiday Center, yaitu kelompok bangunan yang merupakan kesatuan unit yang digunakan sebagai tempat beristirahat untuk perorangan atau rombongan. Lalu mempunyai tempat makan, hiburan, serta fasilitas olahraga dan rekreasi. Nah, next. Nah, ini
saya ini yaitu adalah holiday center, yaitu intinya itu hotel yang berada di kompleks untuk liburan. Itu ada untuk tempat bermain voli, lalu ada untuk kolam renangnya, untuk bermain anak. Jadi di dalam satu komplek itu selain ada hotel juga ada tempat berlibur. Ini berbeda dengan nanti yang namanya rumah liburan atau holiday home. Nanti akan saya jelaskan. Baik, next. Nah, ini adalah beberapa fasilitas yang disediakan. Nah, ini saya mengambil contoh hotelnya, yaitu Apartel Holiday Center di Calvia, itu di di negara Spanyol. Nah, ini beberapa fasilitasnya, itu dari fasilitas umumnya dan juga dari jarak-jarak ke objek wisata sekitar. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini beberapa jenis kamar yang disediakan di Holiday Center. Baik, ke slide selanjutnya. Ini ada yang satu kamar tidur dengan balkon. Nah, ini beberapa rincian fasilitasnya. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini ada jenis kamar yang lain, yaitu apartemen premium, yaitu satu kamar tidur. Nah, ini ada juga yang kamar yang kembar atau twin, ada juga yang berbentuk double room. Ini ada beberapa fasilitasnya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Baiklah, next ke slide selanjutnya. Itu ada rumah penginapan atau pension house, yaitu penginapan dengan biaya murah, memberikan layanan makanan pagi, lalu hotel kecil yang menyediakan makanan bagi tamu dengan tarif tertentu, lalu bangunan biasanya terdiri dari 1 atau 2 lantai, kemudian terdapat ruangan umum. Baiklah, slide selanjutnya. Nah, ini adalah pension house. Ini ada contohnya, itu untuk fasilitas hotelnya ada ruangan untuk makan, habis itu ada untuk teman bermain untuk anak-anak dan sebagainya. Baik, selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa fasilitas tempat tidurnya atau beberapa jenis kamarnya. Itu ada yang twin room, ada yang double room, ada yang single room, dan juga itu jenis twin room yang lainnya. Baik, next. Nah, ini ada hotel tadi adalah Pension Guest House Bandung. Nah, ini adalah deskripsinya. Lalu ada detail mengenai hotel itu sendiri dan juga fasilitas yang tersedia. Baik, next ke slide selanjutnya. Nah, ini rumah liburan. Rumah liburan itu perumahan di pedesaan atau di tepi pantai atau di lereng gunung, kemudian disediakan oleh organisasi sosial untuk keperluan keluarga, lalu kebutuhan pada musim liburan, lalu biaya sewanya murah. Nah, bedanya dengan yang holiday center tadi, kalau holiday home ini fungsinya untuk seperti ini hotel yang berada di kawasan dekat wisata outdoor seperti gunung atau pantai. Sedangkan untuk yang holiday center itu adalah komplek yang di dalamnya terdapat hotel dan juga ada tempat wisata. Jadi cara membedakannya yang gampangnya adalah seperti itu. Baiklah, next. Nah, ini untuk contoh hotelnya. Nah, kan kalian bisa melihat sendiri itu berada di lereng gunung. Nah, ini emang dikhususkan untuk berwisata outdoor dan juga tempat singgah sebentar untuk berwisata. Baik, next. Nah, ini untuk penampakan di dalam hotelnya itu ada tersedia dapur, habis itu tempat untuk mencuci, lalu untuk ruangan untuk bersantai.
Baik, next. Nah, ini untuk jenis kamarnya yang tersedia itu ada yang double room dan juga ada yang twin room. Baik, next. Nah, ini hotel tadi yaitu Hotel Stoning Hotel Home di Hotelius. Nah, ini adalah deskripsinya dan juga beberapa fasilitas yang disediakan. Dari kolam renang sampai fasilitas umum. Baiklah, ke slide selanjutnya. Nah, lalu ini adalah villa atau rumah peristirahatan, yaitu tempat tinggal sekaligus tempat berlibur dan pada umumnya terletak di luar daerah keramaian seperti di pinggiran kota, daerah pegunungan, perkebunan, tepi pantai, dan daerah pariwisata. Ramai pada saat-saat tertentu, dihuni oleh pemilik atau disewakan. Baik, next. Nah, mungkin kalau villa teman-teman pernah atau sering mengunjungi, yaitu mungkin pada saat makrab mungkin ke puncak gitu. Jadi menyewa villa. Baik, next. Nah, ini adalah Villa Cisarua. Untuk itu beberapa fasilitasnya. Lalu untuk harga kamarnya, lalu untuk jenis kamarnya itu ada standar twin. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, yaitu kepada Saudara Bani. Kepada Saudara Bani, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Seno. Selanjutnya saya Bani akan melanjutkan presentasi saya. Di sini saya akan pertama membahas mengenai bungalow. Bungalow ini sejenis akomodasi yang berbentuk rumah berlokasi daerah pegunungan yang disewakan untuk keluarga sebagai tempat peristirahatan pada waktu liburan. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini yaitu daerah pegunungan. Karena memang bungalow ini rata-rata terdapat di daerah pegunungan, misalnya seperti di Puncak Bogor atau di daerah saya itu namanya Brastagi. Bungalow ini berasal dari kata berasal dari bahasa Bangladesh yang berarti rumah. Terus ciri khas dari bangunan ini yaitu mempunyai satu lantai, terus atapnya terbuat dari jerami seperti pada gambar. Dan rata-rata bangunan ini memiliki satu lantai. Bangunan ini dikhususkan untuk para wisatawan yang ingin pergi ke daerah pegunungan untuk merasakan atmosfer alam. Terus rata-rata harga yang dicas untuk bungalow ini yaitu sekitar 300.000 sampai 5 juta, tergantung fasilitas yang diberikan. Next. Nah, dilihat dari gambar ini, di mana seperti yang saya bilang tadi, memiliki atap jerami, terus memiliki satu lantai rata-ratanya, dan terlihat bahwasannya jarak antara satu tempat atau bungalow atau rumah dengan rumah lain memiliki jarak, nggak satu tembok seperti itu. Kemudian selanjutnya, mes karyawan, di mana mes karyawan atau mes ini merupakan sejenis akomodasi yang dibangun dan disediakan sebagai tempat tinggal karyawan, pegawai, atau anggota suatu instansi perusahaan dalam suatu kelompok tertentu. Jadi memang mes karyawan ini ditujukan untuk karyawan-karyawan yang tetap di perusahaan tersebut gitu. Jadi supaya karyawan tersebut mempunyai mobilitas tinggi. Terus harganya memang relatif murah karena diatur oleh instansi supaya tidak memberatkan para karyawan tersebut. Namun permintaan akan mes karyawan ini akan cenderung tinggi kepada daerah-daerah tersebut karena karyawan tersebut akan memikir untuk menyewa penginapan lain yang bukan mes karyawan atau yang jauh dari tempatnya bekerja. Contohnya itu contohnya yang digambar ini mes Teluk Haru yang ada di Pangkalan Susu. Selanjutnya yaitu
rumah tinggal atau homestay, di mana jenis rumah tinggal ini merupakan jenis akomodasi yang berasal dari rumah rakyat atau warga lokal yang disewakan kepada para wisatawan, di mana rumah sudah ditingkatkan fasilitas dan sarana sehingga memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan. Jadi walaupun namanya rumah tinggal atau homestay, bukan berarti rumah kita bisa langsung kita sewakan seperti itu, bukan. Namun memang mirip rumah rakyat, tapi fasilitasnya sama seperti hotel. Bukan rumah kita bisa kita sewakan, enggak. Terus kalau misalnya kita punya usaha homestay ini akan dikenakan pajak daerah atau yang diatur dalam KLBI nomor 55130 tentang pondok wisata. Itu akan dikenakan pajak daerah sebesar 10%. Terus payung hukum untuk rumah tinggal ini tidak ada, namun mengikuti aturan hukum hotel. Jadi walaupun namanya rumah tinggal, aturannya sama seperti hotel. Terus walaupun rumah tinggal ini berorientasi pada profit. Jadi karena tadi berorientasi pada profit, maka fasilitas-fasilitas yang akan diberikan akan layak lah seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah contoh dari homestay tadi. Terlihat bahwasannya memang rumah ini rapi ya, nggak seperti rumah kita yang mungkin nggak rapi. Ini disediakan rapi karena ya seperti tadi memang berorientasi pada profit. Kalau misalnya nggak rapi, mungkin wisatawan akan berpikir 2 kali untuk tinggal di tempat itu, seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya ada losmen atau jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan rumah untuk penginapan dengan atau tanpa makan minum bagi setiap orang yang datang untuk beristirahat sementara waktu dengan tarif yang lebih murah dibandingkan hotel. Jadi tadi kita telah mendengar di awal ada namanya hotel melati. Bedanya hotel melati dengan losmen ini, kalau misalnya hotel melati mungkin masih memiliki yang namanya TV, kipas seperti itu. Namun kalau misalnya di losmen ini hanya tempat tidur aja. Terlihat dari gambar kan memang hanya tempat tidur seperti itu. Karena memang pasar untuk losmen ini itu backpacker yang berlalu lalang untuk hanya untuk bermalam saja, tidak untuk berliburan atau lain sebagainya, hanya untuk tidur saja seperti itu. Sehingga tarifnya akan lebih murah dibandingkan hotel, bahkan lebih murah daripada hotel melati. Terus harganya saya lihat setelah survei beberapa di internet, yaitu sekitar 100.000 atau bahkan kurang. Kita udah dapat menikmati atau tinggal di losmen ini. Losmen ini kalau misalnya teman-teman pernah lihat yang namanya kos-kosan harian, ya kurang lebih sama seperti ini. Jadi pengertiannya agak sama lah seperti itu. Selanjutnya, kemudian ada pondok wisata atau cottage. Itu di mana pondok wisata ini merupakan sejenis akomodasi yang berlokasi di sekitar pantai atau danau dengan bangunan yang terpisah yang disewakan untuk keluarga serta dilengkapi fasilitas rekreasi. Nah, sebenarnya bungalow sama pondok wisata ini sama, namun lokasinya aja yang berbeda. Kalau misalnya tadi bungalow itu ada di daerah pegunungan seperti di Puncak Bogor, pondok wisata ini banyak ditemukan di daerah-daerah tepi pantai. Cottage ini di Indonesia sangat baik ya untuk kita berinvestasi, karena kita tahu di Indonesia itu dikenal dengan negara kepulauan, di mana kita juga tahu Indonesia itu dikenal oleh masyarakat luar memiliki pantai-pantai yang bagus, sehingga permintaan akan pondok wisata ini akan banyak oleh wisatawan asing yang ingin berlibur ke pantai-pantai di Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman akan berinvestasi masa depan, ya saya rasa ini sangat cocok untuk kita seperti itu. Selanjutnya,
Nah, ini saya ambil contohnya yang sebelah kiri sebelah kiri bawah ini, yaitu cottage yang berada di Danau Toba. Permintaan akan cottage ini banyak turis yang ingin ke Danau Toba, maka mereka akan tinggal di cottage ini. Selanjutnya. Selanjutnya itu hotel pengobatan atau kur hotel atau pensiun pengobatan atau kur pensiun, di mana ini merupakan hotel atau pensiun yang terletak di daerah wisata kesehatan yang tunduk kepada ketentuan yang berlaku di daerah tujuan wisata. Terdapat yang mengandung mineral dan pengobatan khusus. Jadi hotel jenis ini atau penginapan jenis ini memang dikhususkan untuk masyarakat atau orang yang sedang dalam pengobatan. Misalnya saya ambil contoh pemandian air panas debu-debu yang berada di Karo, Sumatera Utara, di mana di daerah tersebut memiliki gunung yang tidak aktif, terus memiliki mineral khusus seperti belerang, sehingga orang yang ingin pergi ke sana atau berobat ke sana akan menginap di hotel pengobatan atau pensiun pengobatan seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya ada hostel atau asrama. Ini bukan hotel ya, namun hostel, ada S-nya di depan. Di mana hostel ini merupakan penginapan yang digunakan oleh pemuda dan pemudi secara terpisah untuk waktu tertentu, dengan biaya sewa relatif murah dan makanan juga dengan harga yang murah. Jadi kalau misalnya tadi dijelaskan oleh Saudara Gilang, ini merupakan asrama, di mana tadi disebutkan di awal contohnya adalah asrama di IPB. Jadi ciri khas dari penginapan ini yaitu terlihat dari gambar tempat tidurnya itu bukan sendiri-sendiri, namun bertingkat, bisa bertingkat 2 atau 3 bahkan, seperti yang ada di gambar ini. Terus harganya relatif lebih murah ya daripada hotel. Terus terdapat perbedaan antara hotel dan hostel dari segi fasilitas. Kalau misalnya hotel itu fasilitasnya itu lebih privat ya, berbeda dengan hostel yang memang hostel ini bisa mencapai 50 orang dalam satu kamar itu. Berbeda dengan hotel kan bahkan hanya 5 orang dalam satu kamar. Sehingga penggunaan fasilitas dalam hostel ini akan digunakan secara bersama-sama seperti kamar mandi, tempat belajar, dan lain sebagainya. Terus perbedaan yang kedua yaitu perbedaan jumlah tamu dalam setiap kamar. Seperti yang tadi, kalau misalnya hotel itu hanya sedikit, akan lebih kecil dari 5 orang, hostel ini banyak, bisa mencapai 50 atau sampai mencapai 300 orang dalam satu kamar itu, kalau misalnya kamarnya besar. Kemudian perbedaan hotel dan hostel yang ketiga yaitu dari segi privasi. Saya telah jelaskan tadi bahwasannya dalam hotel itu privasi lebih terjaga dibandingkan hostel karena dalam hostel itu kan ditempati oleh banyak orang, sehingga akan lebih membuka privasi kita kepada orang lain. Kemudian dari segi harga, fasilitas yang digunakan bersama-sama membuat harga dari hostel ini lebih murah dibandingkan hotel. Jadi walaupun harganya lebih murah daripada hotel, hostel ini menurut saya cukup menjaminnya. Kali-kalinya seperti ini. Misalnya terdapat 50 orang yang akan menginap di hostel ini. Satu rombongan 50 orang. Nah, walaupun harganya murah, misalnya kita mempunyai tempat berjualan lain seperti menyediakan sarapan. Nah, biasanya kan orang akan langsung semuanya, langsung 50 orang sarapan tiap pagi itu, sehingga akan memberikan profit yang lebih dibandingkan hotel, kan lebih sedikit orangnya, sehingga orang yang akan membeli jualan kita juga akan lebih sedikit seperti itu. Selanjutnya, kemudian ada Minshiku dan Ryokan.
di mana Minshiku ini merupakan penginapan semacam losmen di daerah pesisir tempat tinggal para nelayan Jepang yang biasanya Minshiku juga terletak di sekitar kawasan wisata seperti pemandian air panas, resort ski, dan area pegunungan. Ada juga yang beroperasi di kota-kota pedesaan atau di tepi laut. Jadi Minshiku ini sama seperti rumah tinggal atau homestay tadi, agar turis yang datang dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kemudian ryokan, di mana ryokan merupakan penginapan ala Jepang yang khas menurut adat istiadat negeri tersebut, seperti minum teh dan lain sebagainya. Tidak hanya sebagai tempat untuk bermalam, ryokan merupakan wadah bersahabat bagi tamu asing untuk mengenal budaya Jepang, lengkap dengan protokol detail bermalam di penginapan bergaya tradisional. Harganya yaitu sekitar 15.000 sampai 25.000 yen atau sekitar 2 sampai 3 juta per orang. Jadi Minshiku dan ryokan ini ada di Jepang. Namun di Indonesia sebenarnya ada juga. Namun mungkin penyebutannya ada. Misalnya seperti di Bali, yang di Bali itu ada namanya Homestay Kuta Bali, di mana penginapan di sana menyediakan penginapan yang agar turis tersebut dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kalau misalnya tadi ryokan itu kan disediakan penginapan ala Jepang, di mana disediakan detailnya seperti itu, seperti kimono dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya di Bali tersebut, mungkin kita pernah mendengar di mana turis-turis yang datang itu diberikan fasilitas menggunakan pakaian-pakaian di Bali tersebut. Nah, inilah ryokan di Kuta Bali. Untuk teman-teman yang berinvestasi kepada ryokan ini mungkin akan baik ya. Kenapa? Selain kita mendapatkan profit, kita juga dapat mengenalkan budaya kita kepada orang luar. Jadi banyak pihak yang diuntungkan, tidak hanya kita, namun negara kita juga diuntungkan dari kita memperkenalkan budaya kita. Terus harganya juga nggak main-main, bisa mencapai jutaan, karena memang khusus untuk wisatawan asing, sehingga pelayanan juga harus diberikan baik, sehingga akan sesuai dengan harga yang diberikan. Selanjutnya ada rumah singgah. Rumah singgah ini merupakan bangunan yang terletak di pinggir hutan atau lereng gunung dengan perabotan sederhana yang juga menyediakan makanan dan minuman serta disewakan kepada orang-orang atau kafilah yang tinggal untuk beberapa hari dalam perjalanan. Di mana dalam arti yang lebih luas, rumah singgah diartikan sebagai sebuah wahana yang dipersiapkan dengan fungsi sebagai perantara seseorang guna membantu keberadaan mereka sebelum mendapatkan pelayanan selanjutnya. Jadi, rumah singgah ini lebih berorientasi kepada pelayanan, bukan kepada profit, karena membantu pelayanan kepada orang yang lebih membutuhkan. Misalnya pada saat ini dicontoh yaitu rumah singgah dalam percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bone. Jadi untuk profit mungkin nggak diutamakan, karena lebih kepada pelayanan seperti itu. Terus imbal hasilnya akan atau dapat dikoordinasikan kepada pemerintah setempat bagaimana pembayaran kalau misalnya kita membangun rumah singgah atau berinvestasi pada rumah singgah ini. Kemudian selanjutnya ada sanatorium, di mana sanatorium ini merupakan tempat peristirahatan atau petirahan yang menyediakan penginapan dan hidangan makanan diet bagi wisatawan yang menderita penyakit tertentu. Jadi saya juga kurang paham bagaimana sanatorium di Indonesia, karena rata-rata sanatorium ini lebih banyak di luar negeri. Sanatorium ini dikhususkan kepada
orang-orang yang menderita penyakit jangka panjang seperti tuberkulosis seperti itu. Saya belum menemukan bagaimana contoh realnya di Indonesia. Namun contohnya sanatorium ini terdapat di Eropa, khususnya ini lebih banyak pada zaman 1900-an seperti itu, di mana pada saat itu terdapat banyak perang. Kemudian ada Schutzhütte atau pondok pegunungan. Pondok pegunungan ini merupakan penginapan di daerah pegunungan yang digunakan para wisatawan untuk melindungi diri dari serangan angin ribut, topan, dan salju atau badai lainnya. Jadi pondok pegunungan ini bukan seperti rumah, tapi memang pondok agar kalau misalnya ada bencana pada saat terjadi bahaya alam di pegunungan, pondok pegunungan ini dapat digunakan. Di pondok pegunungan ini juga saya juga belum menemukan di Indonesia karena saya belum pernah mendaki gunung. Namun saya baca-baca pondok pegunungan ini banyak di lereng kaki gunung, gunung yang banyak es lah seperti itu. Karena kalau misalnya gunung yang banyak es kan bisa tiba-tiba datang bola salju tiba-tiba, ya bisa menyelamatkan diri di pondok pegunungan ini. Selanjutnya yaitu investasi hotel dan penginapan. Mana kalau misalnya kita pengen investasi hotel dan penginapan, kita perlu menganalisis beberapa faktor. Di antaranya itu analisis market, properti, keuangan. Di analisis market itu terdapat analisis permintaan dan penawaran, lokasi, serta selera. Analisis permintaan ini berdasarkan penyusunan dasar statistik dari arus wisatawan atau setiap segmen pasar yang menunjukkan jumlah wisatawan yang berkunjung. Kita dapat menganalisis berapa sih wisatawan yang datang ke daerah tersebut atau yang ingin menginap di penginapan tersebut seperti itu. Kemudian analisis penawaran itu terdapat dua jenis, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Mana analisis kuantitatif ini yaitu kita menganalisis berapa sih jumlah kamar yang tersedia serta bagaimana sih perkembangannya. Kemudian analisis kualitatif yaitu berdasarkan beberapa kriteria, yaitu fisiknya, bagaimana produksinya, serta bagaimana pelayan di daerah tersebut. Kemudian analisis lokasi, kita menganalisis seberapa jauh sih dari penginapan kita ke fasilitas-fasilitas umum seperti bandara, terminal, stasiun, dan sebagainya. Kemudian kita juga menganalisis bagaimana selera masyarakat terhadap hotel dan penginapan di daerah tersebut. Kemudian analisis properti, yaitu analisis lingkungan eksternal dan kondisi geografis. Kita menganalisis bagaimana lingkungan sekitar yang cocok untuk berinvestasi. Kalau misalnya tadi daerah pegunungan, ya kita lebih cocok pada bungalow, dan kalau misalnya di daerah pantai, kita cocok untuk berinvestasi cottage. Kemudian kita juga menganalisis keuangan seperti makroekonomi, bagaimana strategi dan proyeksinya. Selanjutnya, demikian teman-teman presentasi kelompok kami, ikan hiu makan kayu. Thank you. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Bani. Untuk sesi selanjutnya, kami akan membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, untuk on mic dan juga on cam. Izin bertanya. Baik, kepada Saudara Anung dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Anung Pramudia, nomor 9. Saya ingin bertanya karena pembahasannya seputar tentang hotel ya. Banyak
terjadi kasus di Indonesia, kasus tentang prostitusi, baik itu online ataupun offline, itu biasanya prakteknya terjadi di hotel. Bahkan yang baru-baru ini sempat viral pun kejadiannya di hotel. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu, apabila terjadi kasus prostitusi di suatu hotel, apakah hotel tersebut mendapatkan suatu sanksi, dapat berupa pencabutan izin atau sebagainya? Karena penggunaan hotel sebagai tempat ini merupakan suatu hal yang sangat meresahkan bagi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Anung. Untuk pertanyaan selanjutnya, dipersilahkan kepada teman-teman yang menanyakan. Bertanya. Baiklah, kepada Saudara Riza dipersilahkan. Saya Fahrul Riza Dialhaq, absen 15. Izin bertanya, penilaian terhadap suatu tempat penginapan pastinya salah satunya melalui kepuasan konsumen. Apalagi zaman sekarang kan kayak para konsumen itu lebih mudah memberikan penilaian mereka terhadap suatu tempat penginapan yang mereka gunakan. Nah, sebenarnya apa sih variabel yang mempengaruhi kepuasan konsumen tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Riza. Untuk pertanyaan terakhir, kepada teman-teman dipersilahkan. Saya izin bertanya. Baik, kepada Saudara Adit, silakan. Nama saya Aditya Arif Mutakin dari absen 2. Di sini saya menanyakan tentang yang tadi disebutkan, dijelaskan di dalam perhotelan Indonesia itu terdapat bintang-bintang yang kita ketahui bintang 1 sampai bintang 5 yang menggambarkan kualitas kelas suatu hotel tersebut. Yang menjadi saya pertanyaannya di sini yaitu badan atau lembaga apa yang menjadikan atau menilai suatu hotel itu menentukan kualitasnya bintang tersebut dan aspek apa yang dipertimbangkan dalam penilaian bintang tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Adit. Kami dari kelompok 4 meminta waktu mungkin sekitar 2-3 menit untuk menyiapkan jawaban. Untuk selanjutnya mungkin bisa saya kembalikan terlebih dahulu kepada Pak Dimas. Baik, terima kasih Mas Seno. Sebelumnya kita aplaus dulu untuk teman-teman yang sudah presentasi hari ini. Sangat luar biasa eksplorasinya, dan juga mungkin buat teman-teman dan juga buat saya juga memang banyak ilmu baru yang terkait dengan perhotelan, karena memang selama ini kita jarang mungkin buat teman-teman ya jarang kalau misalnya nginep di hotel, paling hanya sekedar liburan. Kalau saya mungkin agak sering karena penugasan. Nanti juga teman-teman ketika sudah mulai bekerja, bertugas, itu akan sering bergumul dengan yang namanya Hotel Melati 3, Hotel Melati 1, Hotel Bintang 1, 2, 3 gitu kan. Nanti akan ini. Memang di Indonesia bisnis perhotelan ini baru mulai berkembang sejak mulai banyak pemain online ya, terutama nggak cuma hotel ya, hotel dan penginapan gitu ya. Hotel dan penginapan itu mulai munculnya ketika ada Red Doors, ketika ada Oyo. Nah itu mulai bermunculan tuh, mulai bergairah tuh. Sebelumnya itu kalau kita konteksnya investasi penginapan atau investasi hotel itu kesannya sudah harus memiliki uang atau dana dengan jumlah yang besar gitu kan ya. Nah sekarang itu kalau orang mau berinvestasi atau berbisnis di sektor penginapan atau perhotelan, Anda tidak perlu mengumpulkan uang yang sangat banyak juga gitu ya. Mungkin Anda muter uangnya modelnya gini nih sekarang. Anda beli apartemen atau Anda beli rumah atau Anda KPR gitu kan ya. Yang paling gampang apartemen lah gitu. Anda beli apartemen, Anda bisa sewakan. Tidak untuk Anda gunakan tapi untuk Anda sewakan. Atau Anda beli apartemen, belinya nyicil KPR gitu kan. Nanti Anda daftarkan ke OYO untuk dijadikan penginapan
Jadi bisa sifatnya yang penginapan harian atau misalnya Anda mau menyewakan selama 1 tahun atau 2 tahun, kira-kira seperti itu. Dan itu tidak perlu Anda memiliki cash yang cukup besar untuk berinvestasi. Kalau dulu itu kan orang pergi keluar kota, orang pergi ke suatu tempat, kalau mau menginap ya carinya hotel atau penginapan. Kalau sekarang enggak, banyak rumah-rumah yang mungkin rumah orang tua Anda yang sudah tidak ditinggalin, kemudian Anda sulap, Anda sewakan, apa jadikan itu OYO, itu banyak sekali itu yang seperti itu, Red Doors dan segala macamnya gitu ya. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi itu sangat memungkinkan. Bahkan kalau di luar negeri itu, di Australia itu saya kan nyewa flat gitu ya. Nyewa flat sebagai mahasiswa gitu kan ya. Nah, kadang-kadang mahasiswa tuh nggak mau rugi gitu ya. Jadi ketika misalnya saya nih mau pergi atau mau berlibur ke misalnya dari Adelaide ke Sydney selama 2 minggu gitu kan ya. Maka flat saya itu akan saya sewakan ke misalnya ada teman yang mau bawa keluarganya ke Australia gitu, ke Adelaide. Saya sewakan biaya sekian gitu daripada mereka harus nginep di hotel atau sebagainya. Dan begitu pula ketika saya ke Australia, ke Melbourne atau ke Sydney, saya nanya dulu tuh ke mahasiswa di sana kira-kira ada nggak flat atau apa namanya ya, kos-kosan atau apapun punya mahasiswa yang misalnya dia lagi pulang ke Indonesia atau yang disewakan. Jadi mekanismenya sekarang tuh sudah dengan ada terbukanya informasi itu jadi apa, bisnis penginapan itu jadi lumayan buat kita-kita yang maksudnya bermodalkan kecil gitu. Bahkan ketika Anda memiliki suatu properti, Anda bisa menjadikan itu menjadi objek dari bisnis penginapan gitu ya. Itu apa ya? Jadi punchline saya bahwa sekarang untuk investasi yang terkait dengan penginapan, terutamanya bukan hotel ya, itu sudah mulai bisa dimasuki ke kalangan menengah ke bawah. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat kasus-kasus yang terjadi sekarang, banyak yang orang-orang memiliki rumah susun, rusunami gitu ya, atau rusunawa, dimiliki dan disewa, dia bisniskan lagi. Jadi dia sewakan lagi ke orang lain, misalnya dengan biaya yang lebih tinggi atau biaya yang lebih rendah. Atau dia dapat jatah rusunami, tapi dia tetap tinggal di kawasan kumuhnya. Rusunaminya itu, uang sewanya itu dia buat untuk apa namanya, untuk hidup gitu kan, bisa jadi seperti itu. Jadi banyak peluang dalam investasi atau dalam bisnis penginapan saat ini. Kira-kira seperti itu. Silakan dari tim yang memaparkan untuk disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf Pak, untuk sebelumnya izin mengingatkan menutup portal karena waktunya tinggal 1 menit. Iya, makasih Mas Eno. Iya. 10 apa 1? 10 menit. 1 menit Pak. Sampai jam 9 apa? Sampai jam 9 apa jam 9.10? 9.10 Pak. 9.10. Oh iya, 9.10 Pak. Iya. Lihat. Baik. Ini penyanyi pengen cepat selesai kayaknya ini. Pak, Seno itu Pak. Dicatat Pak, absen 27. Takut nanti itu Pak ketinggalan Pak. Baiklah, untuk selanjutnya pertanyaan pertama akan saya sendiri jawab, yaitu pertanyaan dari saudara Riza yang intinya yaitu mengenai variabel kepuasan konsumen. Baiklah, saya mengambil salah satu sumber yaitu dari jurnal kepuasan pelanggan menginap pada hotel berbintang di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di jurnal ini yaitu dibagi menjadi 2, yaitu kepuasan pelanggan pada fasilitas fisik pendukung pada hotel, dan juga yang kedua itu pada kepuasan pelanggan pada peralatan
dan hotel bintang di daerah istimewa Yogyakarta. Baiklah, untuk yang pertama ini yaitu dibedakan menjadi 3 faktor, yaitu dari keramahan karyawan pada para tamu, lalu yang kedua yaitu dari ketulusan karyawan dalam melayani tamu hotel, kemudian yang ketiga itu ada kecepatan karyawan dalam melayani. Nah, untuk yang penilaiannya sendiri yaitu tingkat kepuasannya untuk yang keramahan karyawan itu 88,54, lalu ketulusan karyawan 91,51, kemudian kecepatan karyawan 87,18. Jadi itu kalau misalkan kita lihat dari sisi pelayanan dari karyawannya itu sendiri. Lalu yang kedua itu dari fasilitas fisiknya, yaitu dibagi menjadi yang pertama itu ada kebersihan untuk kamar hotelnya. Lalu yang kedua itu ada keindahan interior. Kemudian yang ketiga kebersihan restoran dan bar. Kemudian ada ketersediaan lahan parkir pada hotel. Lalu yang kelima ada total kepuasan pelanggan pada fasilitas fisik pendukung. Nah, ini untuk penilaiannya sendiri untuk kebersihan kamar itu 87,78, lalu untuk keindahan itu 91,99, untuk kebersihan itu 88,9, lalu ketersediaan lahan parkir itu 86,3. Jadi berikut adalah beberapa variabel yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai kepuasan konsumen saat menginap di hotel. Baiklah, kepada Saudara Bani mungkin ada yang ingin ditambahkan. Izin menambahkan dari tanggapan Saudara Seno. Jadi gambarnya itu terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen, seperti perilaku konsumen jasa. Misalnya kita akan membeli sebuah hotel dalam sebuah aplikasi online. Jadi kita membookingnya secara online. Jadi kalau misalnya pelayanan yang diberikan pada saat kita membeli secara online tersebut tidak baik, mungkin kita tidak akan membelinya. Terus kita juga akan memberitahu kepada teman-teman kita bagaimana pelayanan tersebut, sehingga akan mempengaruhi bagaimana penilaian konsumen terhadap penginapan yang kita miliki. Kemudian faktor lain yaitu harganya. Kalau misalnya harganya tinggi namun fasilitas yang diberikan secara endorsement, maka tidak akan sinkron seperti itu, sehingga penilaian konsumen juga akan buruk lah seperti itu. Kemudian kualitas pelayanan seperti yang dijelaskan Saudara Seno tadi. Kualitas pelayanan ini merupakan faktor yang paling mempengaruhi bagaimana tingkat kepuasan konsumen. Karena kita tahu kita sebagai manusia sosial, kita membutuhkan yang namanya pelayanan dari orang lain. Terlebih kita sudah membayarnya, sehingga kita mengharapkan pelayanan yang baik juga. Walaupun misalnya fasilitas yang diberikan setara dengan bintang 5, tapi pelayanan yang diberikan buruk, maka sama aja tingkat kepuasan konsumen akan buruk. Atau kalau misalnya di aplikasi itu bisa kita kasih bintang 1, seperti itu. Mungkin ini tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator kembali. Terima kasih. Ya, sedikit menambahkan mungkin kalau dengan zaman keterbukaan sekarang ini kita sudah bisa memperoleh bagaimana kepuasan seorang pelanggan itu terhadap jasa atau layanan yang diberikan oleh baik itu hotel maupun penginapan gitu kan ya. Dengan adanya aplikasi-aplikasi sejenis Traveloka dan segala macam itu sudah lebih dari cukup buat kita untuk melihat bagaimana jasa layanan yang diberikan. Benar tadi yang disampaikan Mas Ginting, meskipun kadang-kadang hotelnya bintang 4, bintang 5 gitu kan ya, terlihat wah mewah gitu dengan harga yang segitu, tapi dari review para
tamu gitu kan ya. Ternyata kurang bagus gitu. Di sini kalau misalnya Anda coba, kalau Anda punya Traveloka, di situ ada 5 hal yang di apa ya, menjadikan review gitu ya. Yang pertama comfort gitu ya, kenyamanan, service, layanannya, cleanliness, kebersihannya, food, dan location. Jadi memang orang menginap di hotel atau penginapan itu yang pertama dicari adalah kebersihan, kenyamanan, dan pelayanan gitu kadang-kadang. Food dan location itu merupakan suatu tambahan, tapi 3 unsur utama itu kadang hotelnya bagus tapi ternyata nggak bersih gitu kan, kita kecewa gitu. Hotelnya biasa-biasa aja tapi bersih, pelayanannya ramah, itu jauh lebih menyenangkan untuk tinggal di situ daripada kita harus dengan mau misalnya ternyata nggak ada anduknya, minta anduk aja susah, kadang-kadang seperti itu. Itu nanti akan Anda alami ketika Anda sudah sering pindah dari suatu hotel ke hotel yang lain. Ketika bertugas itu nanti Anda akan menemukan, oh hotel ini nggak bagus, hotel ini bagus, hotel ini pelayanannya ini gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih atas tambahannya, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Saudara Anung akan dijawab. Oh ya, sebelumnya kepada Saudara Riza, apakah sudah puas? Sudah sangat jelas, terima kasih Bani, Pak Dimas, dan Seno atas jawabannya. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Saudara Anung, itu akan dijawab oleh Saudara Gilang. Kepada Saudara Gilang, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari Anung. Di sini saya mewakili kelompok 4 akan mencoba menjawab. Pertama-tama saya mulai dari bisnis hotel itu sendiri ya. Untuk bisnis hotel ini tujuan utamanya adalah sebagai tempat akomodasi bagi para pendatang. Adapun tujuan yang ditanyakan oleh Anung itu adalah tujuan lain yang menyimpang dari tujuan utama bisnis hotel ini. Untuk dampak mengenai izin atau hukuman lain apabila suatu hotel ketahuan atau tertangkap melakukan kerjasama bisnis prostitusi ini, tentunya akan ditindak tegas oleh pemerintah daerah. Seperti salah satu contohnya yang terjadi pada Hotel Alexis di Jakarta Utara pada 30 Oktober 2017. Berdasarkan pernyataan dari Pak Anies Baswedan, oleh Hotel Alexis ini memberikan pemasukan daerah yang sangat besar ternyata. Namun beliau dengan tegas tetap ingin menutup Hotel Alexis ini karena dapat menghancurkan moral masyarakat Indonesia. Lebih baik kehilangan sumber pemasukan yang banyak daripada mempertahankan pelanggaran yang sudah lama dibiarkan. Seperti itu saja Mas Anung, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Gilang. Bagaimana kepada Saudara Anung, apakah sudah cukup? Terima kasih sudah terjawab. Ya, sedikit nambahkan. Jadi kalau misalnya hotel gitu ya, hotel itu terikat dengan perda. Hal-hal yang sifatnya pelanggaran ya asusila atau apa segala macam itu Pemda yang menindak ya, dikenakan denda atau ditutup, atau apabila dia terlibat dalam kasus kriminal dan segala macam bisa polisi, dan itu bisa dijadikan apa namanya ya, masukkan ke dalam proses hukum gitu ya. Jadi memang dalam hal ini hotel itu dan operasionalnya itu tunduk oleh perda gitu. Jadi bahkan Satpol PP pun maksudnya bisa menindak gitu loh, tidak harus menunggu polisi yang menggerebek dan segala macam. Apabila peruntukan hotel atau penginapan itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas tambahannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Saudara Adit akan dijawab oleh rekan saya itu Saudara Guru. Kepada Guru dipersilahkan. Oke, terima kasih Seno atas kesempatannya untuk menjawab pertanyaan dari Adit. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Adit, yaitu siapakah yang menentukan sertifikasi terhadap
bintang-bintang hotel ini, yaitu telah diatur dalam Peraturan Menteri Parekraf nomor 53 tahun 2013. Dijelaskan di sana bahwa yang melakukan penilaiannya itu adalah lembaga sertifikasi usaha pariwisata yang bersifat independen. Dan adapun beberapa hal yang dinilai dalam proses penilaian tersebut, yaitu ada 3 kriteria utama. Yang pertama yaitu ada produk, yang kedua ada pengelolaan, dan juga ada pelayanan. Disebutkan dalam peraturan tersebut, dalam penilaian produk ini terdiri dari 147 unsur, kemudian dalam penilaian pengelolaan terdapat 40 unsur, dan juga dalam penilaian pelayanan ini terdapat 21 unsur. Dan bobot untuk komponen hotel bintang 5 yaitu untuk produk sebesar 71%, untuk pelayanan sebesar 19%, dan untuk pengelolaan sebesar 10%. Sekian yang bisa saya jawab. Apakah ada yang mau ditambahkan oleh anggota kelompok yang lain? Ya, sedikit menambahkan, mungkin lembaga independen yang dimaksud adalah PHRI ya di sini ya, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia gitu ya. Jadi biasanya dilakukan secara berkala gitu, apa 3 tahun atau berapa tahun, apa 5 tahun gitu ya, untuk meninjau kembali apakah bintang bisa turun bisa naik gitu ya, bisa turun bisa naik. Tapi pada umumnya sih tetap, karena biasanya kalau bintang itu melekat pada fasilitas sih. Kalau fasilitas kan permanen gitu kan ya. Ada standar minimum, misalnya kamar suite-nya minimal 2, ya masa dia mengubah kamar suite-nya diubah jadi ini kan, ya bisa jadi kalau misalnya hotel itu direnov ditinjau ulang gitu ya. Tapi biasanya jarang. Dari awal biasanya si pemilik hotel itu atau investor itu sudah menargetkan, saya mau bikin bintang 2, bintang 3 gitu. Atau jarang yang saya mau bikin bintang 2 dulu, nanti kalau ada dana lagi naikin jadi bintang 3, naikin jadi bintang 4, itu enggak. Biasanya dari awal memang sudah target pasarnya memang dia sudah jelas gitu. Seperti itu. Oke, saya rasa mungkin cukup untuk kuliah hari ini. Sangat luar biasa. Nanti kita coba sambung lagi di pertemuan selanjutnya untuk materi yang selanjutnya. Sekali lagi aplaus untuk teman-teman yang sudah presentasi. Saya coba akhiri kuliah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Absen. Terima kasih, Gilang.